Menurut seluruh orang Islam di dunia, mereka percaya bahwa Yesus yang dinamakan Isa di dalam Quran tidak pernah mati di salib. Sementara orang Kristen percaya bahwa Yesus mati di salib. Manakah yang benar dan manakah yang bisa kita percaya? Saksikan video saya untuk mendapatkan jawabannya. Mereka tak bunuh, mereka juga tidak menyalib kepada Nabi Isa, akan tetapi diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama dengan saya Albert Kurniawan dalam YouTube channel saya. Seperti pertanyaan tadi di awal, apa yang saya katakan sebenarnya dilandaskan kepada satu pengajaran seorang ustadz yang saya ajak kita boleh bersama-sama saksikan apa yang dikatakan, dan ini yang menjadi isi atau teologi dari orang Islam atau Quran itu sendiri. Silakan kita saksikan bersama-sama pengajaran Ustadz ini. Kita sebagai seorang mukmin muslim percaya kalau Nabi Isa tidak dibunuh dan tidak disalib seperti mana didakwa oleh Yahudi dan juga Kristen. Nah teman-teman, kita sudah lihat dan dengar bersama-sama apa yang dikatakan oleh Ustadz ini, bahwa dipercaya oleh seluruh orang muslim bahwa semua orang Islam tidak percaya bahwa Yesus itu mati disalib. Teman-teman, video sebelumnya tentang kisah Yesus ataupun tentang catatan Injil, saya sudah mengatakan bahwa berita tentang Yesus itu sendiri yang patut dipercaya kalau kita berdasarkan dokumen di mana Yesus itu hidup. Saya sudah memberikan satu analogi, yaitu tentang Insinyur Soekarno. Ketika kita ingin meneliti sesuatu yang berkaitan dengan masa lalu, maka dokumen-dokumen yang dekat dengan orang hidup itu menjadi lebih bisa dipercaya dan lebih valid. Teman-teman, saya ajak kita untuk menyaksikan satu perkataan dari almarhum Bapak Ravi Zacharias. Dia adalah seorang apologis dari India, di mana dia menyatakan sebuah statement yang sangat kuat sekali. Nah, saya ajak kita saksikan bersama-sama apa yang dia katakan. Saksikan. Islam came about 500 to 600 years after Jesus, okay? Theirs is the only history, contra Greek, contra Roman, contra pagan, contra Jewish, contra Christian historians. Theirs is the only belief that says Jesus never died on the cross. Kita lihat bersama-sama, hanya satu-satunya dokumen, hanya satu-satunya oknum yang berani mengaku bahwa Yesus tidak pernah mati, yaitu adalah orang Islam itu sendiri, yang karena mereka percaya perkataan dari Quran itu. Nah, saya ingin mengajak kita bersama-sama berpikir, manakah yang benar? Apakah Yesus sungguh tidak pernah mati di salib, ataukah Yesus itu adalah pribadi yang mati di atas kayu salib? Nah, karena orang-orang Muslim percaya bahwa Yesus tidak mati di salib, maka mereka menawarkan beberapa teori. Mereka menawarkan beberapa penafsiran. Penafsiran yang pertama, mereka mengatakan bahwa Yesus itu hanya mati pingsan saja. Penafsiran yang kedua atau teori yang kedua mengatakan bahwa Yesus itu diserupakan wajahnya dengan seseorang, sehingga yang mati di atas kayu salib itu bukan Yesus. Nah, siapa yang diserupakan? Ini penafsiran perdebatan di tengah orang-orang Muslim. Beberapa mengatakan Yudas, beberapa mengatakan tidak tahu. Lalu yang ketiga adalah, teori yang ketiga ini berkaitan dengan dia mengatakan bahwa Yesus itu terangkat ke surga. Nah, tiga teori ini dipakai oleh orang-orang Islam. Mereka percaya bahwa Yesus tidak mati di atas kayu salib. Maka muncullah tiga teori ini. Dan teori keempat, teori yang kita pegang, yaitu Yesus benar-benar mati. Nah, saya jelaskan dulu dari teori yang keempat. Teman-teman, teori bahwa Yesus benar-benar mati, ini bukan hanya dicatat oleh Alkitab. Kalau hanya dicatat oleh Alkitab, maka kita patut meragukan. Karena bisa saja kan, kalau Alkitab itu mengarang-arang.
Contoh analoginya begini. Semua masyarakat Indonesia tahu Presiden Indonesia sekarang tahun 2020 adalah Joko Widodo. Lalu tiba-tiba saya ini mengklaim diri saya bahwa saya adalah seorang presiden. Lalu ditanya, mana mungkin kamu presiden? Terus saya katakan, betul, karena saya tulis di dalam diary saya bahwa saya adalah seorang presiden. Maka kamu harus percaya diary saya. Siapa yang tulis diary itu? Saya sendiri. Nah, ketika saya membuat klaim bahwa saya adalah presiden, pertanyaannya yang berikutnya harus diuji. Apakah perkataan saya benar adalah, adakah dokumen lain atau adakah tulisan lain yang menyatakan bahwa saya presiden? Kalau tidak ada, maka saya bisa dikatakan saya ngarang sendiri. Nah, kisah Yesus, di mana dia mati di atas kayu salib, menariknya begini teman-teman. Bukan hanya Alkitab yang tulis, tetapi sejarawan yang tidak Kristen atau bukan beragama Kristen atau sejarawan ini bahkan tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan, tapi mereka mencatat bahwa Yesus itu mati di atas kayu salib. Saya nanti akan sertakan di dalam kolom deskripsi. Teman-teman bisa baca data di sana. Beberapa sejarawan yang non-Kristen, mereka betul-betul tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi mereka menyatakan tentang kematian Yesus. Kenapa mereka bisa menyatakan kematian Yesus? Karena itu adalah fakta. Nah, kesulitan atau keberatan orang-orang Muslim adalah bagaimana mereka harus menyatakan bahwa sejarawan Roma salah, sejarawan Yunani salah, orang pagan itu salah, dan juga orang sejarawan lainnya yang mencatat, meliput berita itu juga adalah salah. Bagaimana bisa membuktikan bahwa Quran yang benar? Itu menjadi keberatan yang orang-orang Muslim coba jawab. Sekarang bagaimana cara membantah tiga teori itu? Teori pingsan, diangkat ke surga, ataupun teori bahwa Yesus mukanya diubah menjadi orang lain. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini atau mematahkan tiga teori ini, saya hanya cukup menceritakan bagaimana kisah penyalipan di zaman Roma. Sebelum seseorang itu disalib, kalau kita melihat gambaran atau yang paling mudah adalah supaya teman-teman tidak menghabiskan waktu yang cukup banyak untuk meriset. Tapi kalau mau silakan sih. Tetapi supaya tidak makan waktu yang cukup banyak untuk meriset, maka saya menawarkan sebuah film yaitu Passion of the Christ. Passion of the Christ ini dibikin oleh sutradara yang bernama Mel Gibson. Dia adalah seorang Katolik, di mana pada waktu membuat film dokumenter seperti itu, tentunya dilandasi oleh sebuah riset. Nah teman-teman, zaman Romawi itu, ketika seseorang itu disalib, itu adalah hukuman terkutuk bagi orang yang dianggap berbuat tindakan yang paling jahat. Nah, orang yang disalib itu tidak mungkin prajurit salah tangkap. Saya tahu teman-teman, pada waktu penangkapan Yesus di malam itu ketika dia berdoa dan Petrus potong kuping seseorang yang bernama Malkus, di sana para prajurit tidak tahu siapakah yang harus mereka tangkap. Tetapi jangan lupa, seorang murid Yesus yang bernama Yudas, dia menjual Yesus dengan sebuah kecupan yang sebagai lambang bahwa itulah Yesus. Nah, ketika sang murid ini menjual Yesus, dia mencium Yesus, dia mencium pipi Yesus, dan di sanalah prajurit tahu bahwa itulah yang bernama Yesus yang harus ditangkap. Nah, penangkapan itu tidak mungkin salah, karena setelah itu Yesus dikurung. Pada waktu dia dikurung, keesokan harinya, yaitu di hari Jumat, Yesus dibawa ke dalam, di depan hadapan banyak orang. Di sanalah dia dihakimi. Dia dicambuk, dia dipukul, dia diberikan mahkota duri, sampai disiksa sedemikian rupa, dan dia diadili oleh Pontius Pilatus. Nah, inilah yang orang-orang Muslim sangat miss di dalam info ini. Bagaimana kamu menjelaskan kalau wajah Yesus itu diserupakan? Sementara dari titik awal Yesus ditangkap, berhadapan dengan Pontius Pilatus, berhadapan dengan Herodes, itu mereka tidak salah lihat.
Mereka sungguh-sungguh tahu bahwa inilah Yesus. Dan bahkan pembicaraan antara Yesus dengan Pilatus sendiri, Yesus mengatakan, akulah dia, Mesias itu. Nah, bagaimana orang-orang Islam menjawab info atau data ini? Mereka tidak dapat menjawab tentunya, karena mereka hanya melandaskan itu kepada data Quran yang tidak spesifik memberikan penjelasan. Nah, lewat peristiwa itu, maka tidak mungkin bahwa wajah Yesus diserupakan. Maka teori yang tadi mengatakan bahwa wajah Yesus diganti sudah gugur. Nah, sekarang bagaimana menguji dia pingsan ataupun dia itu diangkat ke surga? Nah, saya akan menjawabnya begini. Teman-teman, kisah penyalipan itu tidak pernah menjadi hukuman mati untuk tertutup atau kalangan tertentu saja boleh lihat. Enggak. Tapi orang yang mati di atas kayu salib, kalau kisahnya Yesus, itu dia disalib di atas bukit Golgota. Nah, artinya apa? Artinya adalah supaya ini menjadi tontonan banyak orang. Agar apa? Roma menggunakan penghukuman atau hukuman salib itu sebagai peringatan kepada orang-orang jahat. Kamu jangan melawan pemerintahan Roma. Kalau kamu berani melawan, kamu akan menjadi seperti salah satu penjahat yang ada di atas kayu salib. Maka dari itu, kalau saja Yesus itu pada waktu dia disalib, dia diangkat ke surga, maka itu menjadi perhatian bagi orang banyak yang begitu luar biasa. Karena itu peristiwa spektakuler. Saya kira kalau Yesus pada waktu itu dikelilingi oleh banyak sejarawan, maka kisah bagaimana dia diangkat itu menjadi kisah yang pasti ditulis oleh sejarawan selain di dalam Quran. Tetapi buktinya sampai detik ini tidak ada yang bisa membuktikan bahwa Yesus terangkat ke surga dengan catatan yang di luar Quran. Itu problem besar. Lalu bagaimana mematahkan teori bahwa Yesus itu sebenarnya hanya pingsan? Begini teman-teman. Semua kisah orang yang disalib, saya tidak berbicara Yesus ya, tetapi semua orang yang mati di atas kayu salib, itu selalu tidak pernah berakhir dia hidup. Dia pasti dibiarkan mati. Nah begini, budaya Roma pada waktu itu kenapa sih ada hukuman salib? Karena begini, salib itu mereka percaya orang ini kan orang terkutuk, orang yang sungguh melawan daripada hukuman atau hukum yang ditetapkan oleh Roma. Sehingga mereka itu dianggap sebagai orang yang sangat najis dan keji. Sehingga dewa bumi tidak mau terima, dewa langit tidak mau terima. Dan biarkan orang yang seperti ini mati di atas kayu salib sampai nafasnya itu habis. Nah itu. Jadi tidak pernah ada tulisan atau kisah bagaimana orang itu setelah pada waktu disalib dia nggak jadi mati, dia bangkit terus sadar bahwa dia melakukan dosa dan kesalahan lalu dia menjalani hidup baru. Tak ada. Semuanya berakhir kepada kematian. Nah maka dari itu saya ingin katakan bahwa 3 teori ini, yaitu Yesus diserupakan dengan pribadi lain, dia diangkat ke surga, dan bahkan dia pingsan, ini semuanya gugur. Lalu lantas bagaimana yang benar? Maka tersisalah kisah yang terakhir bahwa Yesus benar-benar mati. Teman-teman, ini menjadi sebuah fakta yang sangat kuat bagi setiap kita orang-orang Kristen. Karena apa yang dinyatakan Alkitab bukan hanya menjadi satu iman, tetapi itu adalah sebuah fakta. Iman orang Kristen dilandaskan kepada sebuah fakta sejarah yang sungguh pernah ada dan sungguh pernah terjadi. Pertanyaannya adalah, apakah sekarang engkau mau mengakui kematian Yesus di atas kayu salib? Itu dulu. Saya mengajak teman-teman saya yang Muslim, mari kita berpikir dengan akal sehat kita. Manakah di antara 2 data ini yang patut teman-teman percaya? Silakan ambil keputusan.
Untuk teman-teman yang Kristen, saya mohon dengan sangat, mari kita jaga perkataan kita di dalam kolom komentar. Saya berusaha juga menjaga diri sedemikian rupa, supaya saya tetap boleh menjadi berkat. Tidak menjadi batu sandungan karena perkataan yang keliru yang saya pakai. Maka dari itu saya minta juga teman-teman saya yang Kristen, mari kita jaga perkataan kita. Di tengah perbedaan, kita boleh menyatakan iman. Tapi ingat, harus dengan lemah lembut dan dengan kasih. Saya rindu video ini boleh memberkati dan menolong kita memahami tentang dua fakta yang kontradiksi. Yesus tidak mati dan Yesus itu mati. Manakah yang patut dipercaya? Teman-teman netizen bisa menilainya sendiri dan kita boleh mengetahui kebenaran yang objektif. Sampai di sini video saya, semoga ini memberkati dan menolong kita. Oke, God bless you. Bye-bye.